Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mbak. Silakan masuk, Mbak. Iya, Mari silakan duduk ya, Mbak. Iya. Silakan duduk dengan nyaman. ya sudah Bu. Apakah duduknya sudah nyaman? Sudah Bu. Iya. Kalau boleh tahu ini dengan Mbak siapa ya? Saya Nahdiana Mardiatila, biasa dipanggil Dila begitu Bu. Oh, jadi Ibu lebih akrab memanggil Mbak Dila begitu ya, Mbak? Ya benar Bu. Mbak Dila ini dari jurusan apa? Dari jurusan akuntansi Bu. Oh, jurusan akuntansi angkatan berapa, Mbak? Angkatan 21 2021. Oh, berarti sekarang semester 5 ya, Mbak? Iya benar, semester 5 Bu. Mbak Dila ini tuh kalau boleh tahu mengetahui nomor ibu dari siapa sehingga Mbak Dila kemarin menghubungi ibu? Gini Bu, saya kan punya teman di BK bimbing konseling. Saya nanya ke teman saya itu yang di BK kalau saya direkomendasikan ke ibu begitu. Soalnya saya akan menceritakan juga permasalahan saya ke dia. Nah, dia itu merekomendasikan ibu untuk saya menceritakan ke ibu begitu. Begitu. Jadi Mbak Dila ini tuh mendapat rekomendasi dari temannya Mbak Dila begitu ya, sehingga Mbak Dila ini tuh menghubungi saya begitu ya, Mbak. Iya. Mbak kesini tadi Mbak Dila apakah dari kelas atau dari kos? Kebetulan saya habis dari kampus ibu, dari kantin. Oh, nggak ada kelas Mbak hari ini? Nggak ada, tapi makan siang di kantin begitu. Oh, karena lebih murah apa begitu Mbak? Iya benar Bu, soalnya saya kalau di luar ya bingung, tetap ayam, tapi kalau di kantin kan banyak menunya begitu, bisa pilih. Begitu. Mbak Dila makan di kantin sendirian atau sama teman-temannya Mbak Dila? Sama teman-teman Bu, ngajak buat makan di kantin juga begitu. Oh, berarti habis bareng-bareng makan di kantin, kemudian Mbak Dila kesini tadi sendirian begitu ya, Mbak? Iya Bu, benar. Iya, baik. Sebelumnya nih, apakah Mbak Dila sudah pernah melakukan konseling atau kayak peer konseling gitu? Belum pernah sih Bu, ini baru pertama kali. Oh, berarti ini pertama kalinya Mbak Dila melakukan konseling begitu ya, Mbak? Iya benar Bu. Baik, jika ini pertama kalinya Mbak Dila melakukan konseling, saya jelaskan terlebih dahulu. Di sini perkenalkan, saya Bu Emil, saya sebagai konselornya Mbak Dila, dan Mbak Dila di sini tuh sebagai konseli, di mana konseling ini tuh merupakan proses sebuah bantuan yang diberikan kepada konselor kepada konseli dikarenakan permasalahan yang dimiliki oleh konseli. Dalam konseling kita nantinya kita sama-sama akan mencari solusi atau mencari jalan keluar atas permasalahan yang Mbak Dila alami ini tadi. Nah, dalam konseling sendiri menerapkan 3 asas. Ada asas kesukarelaan, di mana Mbak Dila ini tuh datang ke sini atas kemauan Mbak Dila, bukan dari paksaan dari orang lain. Kemudian ada asas keterbukaan. Diharapkan dalam konseling ini tuh Mbak Dila bisa terbuka dengan saya dan menceritakan semua permasalahan yang sedang Mbak Dila alami. Dan yang terakhir ada asas kerahasiaan, di mana semua cerita yang Mbak Dila sampaikan kepada saya akan terjaga kerahasiaannya. Jangan takut orang lain mengetahuinya, karena dalam konseling ini tuh saya menerapkan asas tersebut. Jadi semua cerita Mbak Dila ini tuh hanya kita yang mengetahuinya. Dari sini apakah dapat dipahami? Iya Bu, cukup memahami. Baik, jika sudah cukup dipahami, untuk konseling kita berjalan selama 45 menit. Apakah Mbak Dila merasa cukup dengan waktu tersebut? Sepertinya cukup Bu, cukup banget. Baik, jadi kita mulai jam 3, nanti kita berakhir jam 3.45 begitu ya, Mbak? Iya. Baik, apakah Mbak Dila sudah siap untuk masuk ke tahap inti atau tahap selanjutnya? Ya Bu, siap. Baik, mungkin jika sudah siap Mbak Dila bisa menceritakan permasalahan, kegelisahan, dan apa yang mengganggu Mbak Dila akhir-akhir ini. Sebelum Mbak Dila menceritakan, mungkin Mbak Dila bisa menamai dulu masalah Mbak Dila. Bisa hewan atau tumbuhan atau terserah seenaknya Mbak Dila aja.
Mungkin saya menamain bunga melati gitu ya Bu. Oh baik, jadi kita namai permasalahan kita kali ini tuh melati begitu ya Mbak? Iya. Ya baik, mungkin bisa mulai diceritakan. Jadi melati ini kan mulai perkuliahan ya Bu. Nah melati ini kayak sulit beradaptasi di lingkungan barunya, di kos, di kampus gitu. Nah di kos ini kayak sering sakit, sering nangis, sering kesepian begitu Bu. Melati kan dari baru sekarang pindah dari asalnya Melati ini kan dari Madura gitu Bu. Nah pindah ke Malang kan kayak jauh banget kan ya Bu. Nah itu kayak Melati sering kangen ke orang tua gitu. Soalnya kan baru kayak pertama kali merantau dari orang jauh dari orang tua, itu yang bikin Melati itu kayak sering nangis, sering kesepian gitu. Jadi Melati ini kayak juga kalau di kampus itu kayak jarang banyak omong sama temannya juga gitu, kayak takut juga sama temannya karena kan di Malang ini kan rata-rata kebanyakan pakai bahasa Jawa gitu ya. Jadi Melati ini kan pertama kali merantau dan juga tidak mengerti bahasa Jawa begitu. Jadi Melati kayak takut dan juga lebih ketakut sih, untuk memulai bicara duluan, takutnya bahasa yang Melati punya ini kayak diejekkan gitu. Oh iya, jadi Melati ini tuh merasa sulit gitu Bu ya, sulit gitu Mbak ya beradaptasi dengan lingkungan di sekitarnya, di mana Melati ini tuh berasal dari Pulau Madura dan pertama kalinya merantau di Malang ini pas waktu kuliah ini. Jadi Melati ini tuh sering mengalami kangen dengan orang tuanya. Lalu seberapa sering Mbak, seberapa sering Melati ini tuh kayak nangis di kosnya gitu, seperti yang sempat diceritakan Melati tadi. Kayak habis nangis itu waktunya berapa lama begitu ya Bu? Ya, seberapa sering kayak 1 bulan berturut-turut atau bagaimana? Aslinya tidak nentu sih Bu, kayak tiba-tiba rasa kangen atau nangis. Pasti awal mulanya tuh kayak kesepian, terus tiba-tiba nangis, tiba-tiba kangen gitu. Itu munculnya berurutan gitu Bu. Kayak kayaknya per minggu itu pasti pernah 1 pernah 2 kali begitu. Nah itu pun kalau nangis itu pasti malam gitu Bu, karena kalau malam kan kayak sunyi gitu. Nah kalau nangis itu ya saya mesti malamnya aja sih Bu. Kalau kebiasaan harinya itu pasti sudah hilang gitu. Soalnya kan kalau habis nangis pasti tidur gitu ya Bu gitu. Iya. Nah kalau nangis saya ya dikunci kamar, jadi menyendiri di kos gitu. Jadi tidak ada siapapun yang tahu kalau saya nangis di kamar begitu. Oh ya, biasanya Melati ini tuh ketika nangis apa yang dirasakan Melati, kayak Melati ini tuh merasa menyesal kuliah di sini, atau hal-hal yang lain apa yang dipikirkan ketika Melati ini tuh sedang di situasi di kondisi tersebut. Terkadang Melati ini kayak putus asa gitu Bu, kayak soalnya kan di lingkungan kampusnya itu kayak merasa menyendiri juga karena tidak ada teman yang akrab masih ya Bu. Terus Melati ini kayak pengen pulang ke rumah terus gitu, tidak betah di kos begitu Bu. Oh berarti apakah Melati ini tuh tidak memiliki teman satu orang saja Mbak yang benar-benar, maksudnya itu yang peduli dengan
Melati ini tuh, maksudnya nggak dekat nggak apa-apa, tapi biasanya kayak di lingkungan pertemanannya, di lingkungan kelasnya, apakah ada orang yang satu orang aja yang kayak mengajak Melati ini tuh untuk berbincang-bincang? Pernah sih Bu, di awal-awal kayak satu apa dua orang gitu ya Bu. Kayak nanya-nanya tugas ke saya gitu, kayak PPKMB itu awal-awal, tapi lama kelamaan dia menghilang. Tapi saya kayak berpikir apa salahnya saya gitu, apa dia gak nyambung sama bahasa saya juga, logatnya saya juga, begitu Bu. Begitu. Jadi temannya ini tuh pas awal-awal aja PKKMB gitu ya Mbak ya. Lalu kemudian nih Ibu ingin bertanya, misalkan ada di suatu ketika di mana permasalahan tersebut bisa lepas dari Melati, apa yang dirasakan oleh Melati ini? Mungkin saya lebih tenang begitu ya Bu di kos, lebih santai juga menikmati perkuliahan, menikmati perantauan, tidak sakit-sakitan begitu, intinya lebih tenang sih. Baik, jika Melati mengatakan jika masalah tersebut bisa lepas dari Melati akan bisa merasakan bebas, kayak senang, tidak gampang menangis setiap malam begitu ya. Kemudian kita kembali ke Mbak Dila, maksudnya itu bukan ke Melati lagi, kita bisa lepaskan Melati dan Mbak Dila seperti itu ya Mbak. Dimana mungkin Mbak Dila coba ceritakan kembali mengenai dimana yang Mbak Dila ceritakan tadi, ketika Mbak Dila tidak berada di situasi dimana Mbak Dila itu tidak memiliki permasalahan tersebut. Oke, baik. Mungkin dari awal saya merantau begitu ya Bu. Mungkin saya merantau karena orang tua pengen juga di Malang, dan saya juga pengen mungkin saya kayak lebih tenang karena orang tua mendukung saya untuk merantau, dan juga saya yang awalnya tidak pernah merantau, saya lebih bisa. Baik, sampai sini apakah dari Mbak Dila masih ada yang ingin disampaikan lagi? Sepertinya tidak ada Bu. Baik, jika sudah tidak ada yang ingin disampaikan, mengingat juga waktu kita juga sudah habis, kalau begitu konseling kali ini bisa saya akhiri. Terima kasih kepada Mbak Dila karena telah berpartisipasi aktif menceritakan semua permasalahan yang Mbak Dila alami. Konseling ini dapat saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bu. Ya, terima kasih ya Mbak. Saya pamit pulang dulu ya Bu. Hati-hati di jalan ya Mbak. Iya.